Baik, sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang dalam surga, Bapa yang kami kagumi, Allah yang perkasa dalam hidup kami, Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, pada siang hari ini Tuhan Kau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan nafas kehidupan bagi kami. Tuhan, sebentar kami akan belajar tentang firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi kami yang ada di tempat ini, terutama hamba-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, dan biarlah apa yang kami sampaikan benar-benar daripada pesan Tuhan Yesus Kristus. Kami mau Tuhan diajar Tuhan, agar kami lebih lagi berbuah Tuhan, berbuah dalam kebenaran. Kami mau serahkan hati dan pikiran kami, belajar dalam waktu yang singkat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, shalom, selamat siang semuanya. Apa kabar semua? Tetap semangat? Oh, luar biasa ya. Walaupun di tengah-tengah hujan yang sangat lebat, tapi saudaraku yang dikasih Tuhan masih meluangkan waktu untuk datang mau menyembah Tuhan, bernyanyi, dan juga pada siang hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan. Baik, di saat ini adalah minggu yang terakhir, yaitu di bulan November. Topik kita tetap tema dari gereja Multiply, dan saya rasa ini yang terakhir topiknya. Nah, kita akan buka di Matius 13 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman Tuhan dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Baik saudaraku, nanti tolong disimpan di dalam hatinya, itu kalimat yang miring itu yaitu mengerti dan mendengar. Nah, mendengar dan mengerti. Nah, berhubungan dengan kata multiply, yaitu saya ambil topik yang kita pelajari pada siang hari ini, yaitu mengalami pelipat gandaan bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini saya melihat dan saya pelajari, dan saya melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari pelipat gandaan adalah proses cara melipat gandakan. Jadi bisa disimpulkan pelipat gandaan adalah proses di mana hasil dari suatu usaha yang dilakukan untuk menghasilkan yang hasilnya bertambah banyak dari yang dilakukan sebelumnya. Nah, saya ambil contoh kalau dalam hal pertanian. Jadi kalau dalam hal pelayanan mungkin nanti. Dalam hal pertanian seperti ini saudaraku dikasih Tuhan. Saya itu kan berasal dari kampung. Jadi Sumatera Utara, Medan. Nah, saya dulu itu pekerja bertani. Ketika saya menanam padi, saya tabur benih, namanya disemai namanya. Nah, setelah disemai sekitar 2 minggu, nanti ada saatnya kita akan menanam. Nah, ketika merencanakan ini, yang jelas kita sudah menyiapkan lahan yang bagus, lahan yang bersih, yang untuk siap tanam. Nah, setelah waktunya kita menanam, kita urus, pupuk, dan bertumbuh, tiba saatnya menghasilkan yang luar biasa. Jadi ketika kalau kita tabur satu kaleng itu 12 liter kalau di kampung, tapi hasilnya bisa 1 ton. Nah, berarti dari kalkulasi itu hasilnya berlipat-lipat kali ganda. Kalau kita tanam 1 kaleng 12 liter, hasilnya hanya 1 karung, berarti atau ya hanya 1 kaleng juga, berarti itu bukan pelipat gandaan ya saudaraku. Nah, baik, mungkin slide selanjutnya. Nah, dari nats ini saudaraku yang kasih Tuhan,
Tuhan Yesus mengucapkan perumpamaan tentang seorang penabur di atas perahu tepi danau. Jadi Yesus sendiri yang mengucapkan. Nah, di sini saya belajar, saya membaca, saya menggali. Kalimat yang sedikit ini kita gali. Apa pesan yang terkandung dalam firman Tuhan ini? Jadi saya bertanya-tanya, menggali apa yang kita dapat. Nah, yang saya dapat di sini, apa yang ditabur, saudaraku? Yang kedua, benih apa yang ditabur? Dan yang ketiga, di mana ditabur? Nah, yang paling unik saudaraku yang kasih Tuhan, ternyata kisah ini, yaitu dalam perumpamaan menabur, ditulis dua Injil, Injil Matius dan Markus, saudaraku. Nah, pertama saya mempelajari di sini saudaraku yang kasih Tuhan, apa yang ditabur yaitu benih. Itu tertulis di Matius 13 ayat 4 dan 5. Makanya dari tadi saudaraku yang kasih Tuhan, ketika kita membaca satu ayat, kita teliti. Untuk mengetahui konteks satu ayat, kita harus mempelajari satu pasal. Nah, ketika kita mengetahui rencana satu pasal, kita harus baca itu satu perikop. Nah, ketika kita tahu ini apa rencana satu perikop ini, kita harus baca seluruh Alkitab. Nah, secara kan kasih Tuhan, apa yang saya dapat ini ilmu dari yang saya pelajarin di STT Kingdom. Jadi sungguh luar biasa. Nah, yang kedua, benih apa yang ditabur? Yaitu firman Tuhan. Padahal tidak ada tercatatnya di Matius. Nah, untuk kita buktikan, mari kita buka di Markus 4 ayat 14. Mungkin minta tolong dibuka Markus 4. Jadi begini firman Tuhan, penabur itu menaburkan firman. Jadi mindset kita itu biar terfokus di dalam Alkitab ini, bahwa penabur itu adalah menaburkan firman Tuhan. Nah, ini tertulis Markus 4 ayat 14. Oke, back to slide-nya. Nah, di mana ditaburkan? Yaitu di tanah yang baik. Di tanah yang baik tertulis di Markus 13 ayat 8. Nah, berapa buah yang dihasilkan benih tersebut? Jadi ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Nah, pertanyaannya, kenapa tidak sama, saudaraku? Kenapa enggak Tuhan bilang, semua yang menabur benih akan menghasilkan 100 kali lipat. Tapi Tuhan berbicara 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Nah, sesudah yang kasih Tuhan, mari kita pelajari kata demi kata. Saya mengambil dari versi King James Version ya, yang Matius 13 ayat 23. Ini udah saya tulis dari pakai bahasa Indonesia, jadi bukan bahasa Inggrisnya, tapi versi James Versionnya. Yang di atas itu versi Alkitab kita. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar. Ingat, mendengar firman Tuhan itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada 60 kali lipat, dan ada 30 kali lipat. Nah, di sini versi King James Version-nya, tetapi dia yang menerima benih di tanah yang baik adalah dia yang mendengar firman itu dan memahaminya, yang juga menghasilkan yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30. Oh, ini salah tulis nih. Nah, baik saudaraku, ada lagi satu saya ambil dari Markus 44 ayat 20. Ini bisa ditampilkan juga. Ini di Markus 4 ayat 20 di Alkitab kita bahasa Indonesia. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman Tuhan. Nah, sama ya, tapi beda tipis.
dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Mari kita lihat versi King James-nya. Dan inilah mereka yang ditaburkan di tanah yang baik, seperti mendengar firman itu dan menerimanya dan menghasilkan buah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60, dan ada yang 100. Baik saudaraku yang dikasih Tuhan, setelah kita menyelidiki, di sini kita mendapat kosakata perbendaharaan yang sungguh bagus ya. Jadi kita itu kalau belajar Alkitab ternyata kalau langsung dari versi aslinya ternyata sangat indah yang kita temukan. Apalagi Pak Timotius Arifin dan juga dosen-dosen kami selalu menekankan kalau kita mau belajar bahasa, mengerti Alkitab, kalau perjanjian lama itu harus belajar dari bahasa Ibrani. Nah, kalau perjanjian baru itu kita harus belajar bahasa Yunani, saudaraku. Nah, di situ diterjemahkan ke bahasa-bahasa seluruh dunia. Jadi berkembang kosakata yang sungguh bagus yang kita dapat, saudaraku, dan mempunyai pengertian yang indah. Nah, di sini saya menseringkan agar kita mengerti bahwa firman Tuhan ini yaitu mengenai hal menabur, agar jangan dipakai orang dalih untuk mendoakan bahwa ketika memberi uang nanti diberkati berlipat-lipat. Bukan begitu ukurannya, dan konteksnya bukan seperti itu, saudaraku. Konteksnya menabur di sini yaitu firman Tuhan. Baik, slide selanjutnya. Nah, apa rahasia mengalami pelipat gandaan bersama Tuhan sesuai dengan konteks yang kita baca tadi, dan apalagi sudah saya garis miringi tadi. Yang pertama itu mendengar firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana kita cara mendengar Tuhan? Tentu kita harus memberikan waktu dan hati yang sungguh-sungguh. Orang yang mendengar belum tentu menangkap semua apa yang didengar. Tetapi jika kita mau menangkap firman Tuhan, kita perlu memberikan waktu dan hati yang sungguh-sungguh mendengar untuk menjadi orang bijaksana. Saudaraku yang kasih Tuhan, terkadang kalau dalam kehidupan kita memiliki bebal, udah dikasih tahu tidak mendengar, dan bahkan orang mau meminta tolong kita untuk mendengarkan, kita tidak melakukan. Salah satu contoh, kadang-kadang kita butuh loh untuk saluran pendengaran orang. Ketika kita diminta tolong, dia berkeluh kesah dengan problemnya, dan dia bercerita, dan dia bilang begini, terima kasih ya sudah mendengarkan semua kisah-kisahku. Terasa lempeng rasanya. Pernah nggak saudaraku mengalami seperti itu? Itu hanya mendengarkan saja loh kita, belum kita memberikan solusi. Nah, di sini firman Tuhan mengajarkan kita untuk mendengar. Nah, coba kita buka di Matius 7 ayat 24. Firman Tuhan mengatakan demikian, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi saudaraku yang dalam kasih Tuhan, ketika kita mendengar firman Tuhan, mendengar orang-orang yang bijak, mendengar mungkin nasihat-nasihat dari GKM kita, mungkin dari orang-orang pengerja yang untuk menasihati kita, firman Tuhan mengatakan kita menjadi orang yang bijak, saudaraku. Apa sih yang kata bijak? Berarti bijak itu ya pintar. Nah, sedikit kesaksian saudaraku, bahwa di dalam keluarga kami ada abang saya, dia bekerja di suatu perusahaan pemboran minyak. Waktu itu dia bernazar, kalau dia masuk pekerjaan, dia akan bernazar, jadi gaji pertamanya akan dikasih ke gereja gitu. Tapi ketika dia lamar sini, dia udah masuk kerja gitu. Nah,
pada saat tiba udah masuk kerja, dia lupa saudaraku. Lupa mengasih nazarnya ini. Nah, saya sebagai adik, saya tahu, saya bilang, "Bang, abang kan bernazar nih, udah kerja." "Iya." "Ya kasihlah nazar." "Ah, besok aja lah." Abang saya nggak mendengar. Bulan kedua sampai bulan ke-6 tidak mendengar. Apa yang terjadi saudaraku? Perusahaannya kolap, gulung tikar, padahal kaliber luar biasa, perusahaan besar pada saat itu, tetapi bisa kolap, bisa tutup. Tapi waktu itu langsung abang saya bilang begini saudaraku, "Dek, maaf ya saya tidak mendengar nasihat dari kamu. Mungkin Tuhan mengutus kamu melalui kamu untuk negur aku, tapi saya tidak mendengar." Nah, jadi ketika tidak bijak, tidak mendengar apa yang dinasehati atau peringatan, terjadi hal yang luar biasa, yaitu perusahaannya tutup. Jadi berdampak sangat luar biasa saudaraku. Nah, di sini pada siang hari ini dari firman Tuhan kita belajar bahwa kita harus mendengar agar menjadi bijak di Matius 7 ayat 24. Yang selanjutnya di Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita tidak mendengar, datang ke gereja, ada beban masalah, tapi tidak mendengar firman Tuhan, datang hanya main HP, ya mungkin pikiran ke sana ke sini, tidak ada yang didapat saudaraku, dan tidak ada memiliki kekuatan jawaban yang diinginkan, percuma. Tetapi kalau ketika kita datang ke gereja dan mendengar kabar baik, mendengar firman Tuhan, yakin dan percaya kita memiliki iman yang kuat bahwa suatu saat atau ketika memiliki masalah, Tuhan akan menjawab. Ketika kita sakit, Tuhan akan sembuhkan. Nah, ketika kita datang ke gereja dan mendengar atau di komsel, mendengar sharing firman Tuhan, kita memiliki iman dan pengharapan yang kuat. Amin saudaraku. Amin. Nah, dan selanjutnya, saudaraku yang kasih Tuhan, saya mempunyai kesaksian ketika menjadi gembala komsel. Ada anggota jemaat kita yang bermacam-macam yang unik gitu saudaraku. Jadi mempunyai problem masalah. Dia datang sampai nangis saudaraku. Dan saya hanya mendengar loh. Kita hanya memberikan kuping untuk mendengar mereka. Tetapi dia sampai nangis, dan kita berdoa. Apa yang terjadi saudaraku? Terima kasih Pak Jonter. Sudah lega rasanya. Oh iya, baik. Padahal saya tidak berbuat apa-apa. Saya hanya mendengar dan mendoakan. Nah itu saudaraku yang dikasih Tuhan. Mungkin ada teman-teman saudaraku yang memiliki beban berat, ingin curhat. Mungkin silakan berikan waktu. Tetapi dalam hal mendengar, kita harus menyaring juga. Jangan sembarang mendengar saudaraku. Nanti mendengar gosip tetangga sebelah, akhirnya membuat dosa bagi kita. Tapi dalam hal ini kita mendengar yaitu firman Tuhan dan nasihat-nasihat dari Bapak rohani kita. Amin saudaraku. Yang kedua, mengerti firman Tuhan. Nah, setelah mendengar, maka kita harus mengerti firman Tuhan. Bagaimana cara untuk mengerti? Saudaraku, bagaimana dengan cara mengerti? Contoh, kalau saya ingin mengerti naik motor, bawa mobil, ya jalan satu-satunya kita harus belajar saudaraku. Benar toh? Ketika saya ditunjuk, brother, kata saudara saya Pak Sem, nanti bawa firman Tuhan di KU 3, minggu berapa siap? Wah, langsung gudubak gitu. Waduh. Tahu saudaraku, saya belajar. Kalau tidak belajar saya tidak mengerti saudaraku. Tentunya ketika kita belajar, kita harus minta tuntunan Roh Kudus. Saudaraku,
Jadi bukan karena kepintaran kita, tapi kita butuh belajar, saudaraku. Nah, di dalam pelayanan juga seperti itu, saudaraku. Ketika kita melayani, mungkin ditugaskan dalam hal musik, mungkin gembala komsel, mungkin di dalam banyak hal, karena dalam melayani bukan hanya di mimbar saja. Itu kita harus belajar, saudaraku. Bukan suatu kebetulan tadi memang firman Tuhan yang dibawakan Ibu Liana, yaitu penghalang-penghalang dari multiplikasi itu, yaitu malas dan tidak mau belajar. Benar juga nih, ini Roh Kudus yang bekerja. Jadi kami ada kesatuan hati untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, dalam hal belajar, saudara, kita harus sungguh-sungguh dan memberikan waktu. Kita buka di Titus 3 ayat 14. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berubah. Saudaraku dikasih Tuhan, ketika kita di dalam pelayanan, kita harus belajar. Jadi saudaraku, itu sangat dibutuhkan. Karena ketika orang bertanya dan datang menghadap kita, kita harus mempunyai jawaban. Kalau datang kepada kita, kita tidak mempunyai jawaban, kecewa dong dia pulang. Contoh, saya datang menghadap Bu Liana, mungkin saya datang mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang aneh. Kalau kita sih sering mendapat pertanyaan yang aneh loh, jujur. Dari puji Tuhan kita dalam komsel dikirim Tuhan ya rata-rata yang puji Tuhan unik gitu. Akhirnya mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Ya akhirnya kita mau belajar ya beli buku, baca seperti itu. Nah, saudara dikasih Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan yang belajar sungguh-sungguh. Salah satu contoh itu Bapak Pendeta kita Timotius Arifin, salah satu dosen kami itu. Saya heran loh, ternyata kutu buku juga beliau. Belajarnya luar biasa. Belajar, diberi perhatiannya, diberi ternyata saya tidak ada apa-apanya, Tuhan. Pantas beliau bisa diberkati di dalam pelayanan karena dibekali dengan belajar gitu. Nah, di sini saudaraku dalam Tuhan, bahwa di dalam melayani kita butuh dipersiapkan untuk mendapat pengertian firman Tuhan. Salah satu contoh, kalau saya pernah ditanya begini, Bapak Jonter, saya tidak percaya Tuhan-Tuhanan karena sejak kecil saya sudah besar di dalam pelayanan, tapi tidak bisa ada firman Tuhan dalam hidup mereka karena mereka melakukan kejahatan. Saya melihat dengan mata saya. Nah, saudara kan kasih Tuhan, kita harus mempunyai jawaban dengan ini. Jalan satu-satunya kita harus berdoa, minta Roh Kudus untuk memberikan hikmat dan kita belajar. Baik saudara yang kasih Tuhan. Nah, di sini saya mengambil contoh bahwa ada tokoh Alkitab yang benar-benar belajar di mungkin next, yang sungguh-sungguh belajar, yaitu Rasul Paulus, di mana dia lahir di Tarsus, yaitu di Turki, besar di Yerusalem, warga negara Romawi. Dia adalah salah satu pemimpin paling berpengaruh dari gereja mula-mula. Siapa yang nggak tahu Rasul Paulus ya? Nah, ternyata saudaraku dikasih Tuhan, dia itu belajar. Jadi itu di usia anak-anak umur 12 belajar pendidikan dasar dan latihan menurut adat istiadat Yahudi. Dan umur 13 sampai 15 dikirim ke Yerusalem belajar pendidikan agama Yahudi. Jadi dia seorang pelajar. Itu ada tertulis di Galatia 1 ayat 14. Nah, jadi saya percaya kita semua di sini saudaraku memiliki minat belajar yang sangat tinggi, terutama di dalam membaca firman Tuhan, yaitu ketika kita belajar firman Tuhan,
mari kita belajar sampai mengerti untuk bisa melompat. Nah, secara pribadi saya sebenarnya kalau membaca Alkitab ini tidak bisa mengikuti orang-orang yang punya target. Kalau baca itu mengerti dulu baru lompat. Mengerti dulu baru lompat. Jangan ditarget 1 sampai ini tapi apa yang dapat nggak ada gitu. Nggak ada. Nah, kita harus pelajari agar mengerti baru lompat, saudaraku. Mengerti dulu karena setiap kandungan kalimat-kalimat firman Tuhan itu banyak arti. Banyak pengertian yang kita dapat, saudaraku. Nah, jadi itulah yang pertama itu belajar, dan yang kedua melakukan firman Tuhan. Jadi di sini kita melihat di Yakobus 1 ayat 25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi saudaraku, ketika kita sudah belajar firman Tuhan dan mengerti, tetapi kita harus melakukan. Bukan hanya mendengar dan belajar, tapi tidak melakukan, percuma dong. Banyak orang di mimbar jago, hebat, atau melayani tiap hari, tetapi tidak menjadi contoh dan teladan. Kemarin ada bos saya bercerita begini, Jonter, bayangin loh, saya belanja di toko ini di toko ini perlengkapan gereja. Mungkin saudara udah tahu, diletaknya di ini. Loh, ya terus kenapa? Bayangin loh, dia menjual alat-alat Kristen dan orang Kristen, karyawannya Kristen. Tetapi karyawannya ini sudah 13 tahun kerja di sini, tetapi tidak dibikin BPJS. Bayangin loh, dia orang Kristen tapi tidak menunjukkan. Bayangin loh, bos saya yang bukan pelayan Tuhan bicara seperti itu, saya langsung nyeletuk. Oh iya ya. Karyawannya sendiri atau orang dekatnya sendiri, dia tidak menunjukkan yaitu kasih yang sebenarnya. Kita tahu saudaraku, kalau konsep kerajaan surga yaitu agama Kristen, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, adalah kasih. Benar saudaraku? Yaitu kasih. Jadi bukan karena gagah kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang menyertai kita dan memberkati kita, sehingga kita dilayakkan. Untuk itu kita belajar menunjukkan kasih, menjadi contoh dan teladan bagi keluarga kita dan juga dimanapun berada. Baik itu mungkin di tetangga kita, mungkin kita bos di bawahan kita, mungkin pekerja kita. Jangan di mimbar atau di pelayanan yang lain-lain, tetapi sama tetangga gak kompak, malah terkenal begini gitu. Tetapi firman Tuhan mengatakan kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena udah dibatasin, jadi saya lompat. Nah, jadi saya ambil begini saudaraku. Buah yang terakhir, pohon menghasilkan buah. Buah yang dihasilkan pohon itu menghasilkan biji, dan biji itu menghasilkan multiplikasi. Secara sederhana definisi berbuah di dalam warga kerajaan Allah adalah kehidupan yang berubah, yaitu kehidupan kita yang berpusat kepada Kristus, di mana kehidupan lama kita telah mati, sehingga Kristus yang hidup melalui kehidupan kita, dan kita memiliki buah-buah roh, sehingga kehidupan kita menghasilkan buah bagi kemuliaan Allah. Nah, jadi kesimpulannya begini saudaraku. Dalam nats yang kita pelajarin tentang perumpamaan yang Tuhan berikan kepada kita, untuk dapat mengalami pelipat gandaan bersama Tuhan adalah kita harus mendengar dan merespon pesan dari Allah, belajar agar mengerti kehendak Tuhan, sehingga kita menjadi pelaku firman Tuhan untuk menjalankan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, berbuah berlipat kali ganda. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, jadi jangan hanya menyelamatkan diri sendiri. Kita diwajibkan menjalankan amanat agung Tuhan kita. Tadi juga khotbah Bu Liana juga menekankan menjalankan amanat agung. Di manakah pelayan kita? Bisa di berbagai cara. Di dalam mungkin marketplace kita, mungkin di dalam lingkungan kita. Jadi kita wajib menjalankan itu
baik mungkin melalui tingkah laku kita, baik mungkin di pelayanan pelosok-pelosok, semua ada caranya dalam pelayanan. Jadi bukan hanya di mimbar saja saudaraku kasih Tuhan, tetapi kalau mungkin ada panggilan penginjilan ke pelosok-pelosok, itu juga bagian dari penginjilan, bagian menjalankan amanat agung Tuhan kita. Yang kedua, mungkin juga dari tingkah laku kita yang dilihat seseorang, akhirnya dia berubah. Karena kita orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu adalah unik saudaraku. Aneh ya, mukanya bersinar. Aneh ya, sukacita terus. Akhirnya ada apa ini anak? Ada apa nih orang? Ada apa nih bapak? Saya mau niru tingkah lakunya. Akhirnya dia mau berubah dan mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi itulah saudaraku yang kasih Tuhan, bahwa tentang perumpamaan yang kita pelajari pada siang hari ini, yaitu tentang hal menabur saudaraku. Jadi bagaimana konteks Matius 13 ayat 23 tentang hal menabur, yaitu, baik terima kasih udah habis ya, yaitu menjadi apa ya, agar kita mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dan mengerti untuk selalu belajar. Amin. Sekian firman Tuhan. Untuk saudaraku tim musik bisa maju ke depan.